Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Tujuan kali ini kita berada di salah satu wilayah yang akan menjadi pusat ibu kota baru, yaitu Jawa Selatan. Kali ini kita akan mendatangi sebuah kampung terpencil yang mana penduduknya suka berburu lonte tiap malam. Lokasi kampung ini berada di kaki Gunung Kelut yang mana dikelilingi pohon karet serta perkebunan tebu dan cukup jauh dari pusat perbelanjaan, pusat kesehatan maupun pusat pendidikan. Untuk bisa mencapai di perkampungan tersebut, kita harus melalui jalan tanah berpasir dan berkerikil karena kawasan ini termasuk kawasan zona erupsi Gunung Kelut. Entah mengapa hingga menjelang akhir 2024 dan memasuki tahun 2025, jalan menuju kampung ini masih berupa tanah, mirip dengan perjalanan kita kalau di kampung-kampung wilayah Sumatera, Kalimantan maupun Papua. Padahal infrastruktur jalan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang ada di perkampungan terpencil yang ada di seputaran tempat ini, guna untuk mobilisasi penduduk maupun distribusi hasil pertanian. Pergantian tiap tahun para pemimpin tak menghasilkan wacana maupun realisasi tentang infrastruktur jalan menuju kampung terpencil yang berada di seputaran kawasan ini, sehingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum tersentuh dan belum dirasakan oleh masyarakat yang ada di seputaran kampung ini, terutama dalam bentuk fisik yaitu infrastruktur jalan. Memang sih status jalan ini milik tanah perusahaan perkebunan yang cukup besar dan berplat merah. Namun harusnya ada sinergi, ada kerjasama yang baik sama pejabat setempat, sehingga pembangunan infrastruktur jalan ke wilayah-wilayah terpencil bisa sangat mulus, sehingga banyak sekali manfaat yang dirasakan oleh warga maupun dirasakan oleh perusahaan perkebunan, yaitu distribusi pengolahan perkebunan mereka bisa lancar. Coba kalian perhatikan jalan ini. Sepanjang kita melalui jalan ini, kita tak berpapasan dengan seorang warga karena medannya cukup berat, apalagi di saat musim penghujan tiba. Banyak sekali genangan-genangan air bahkan lumpur, sehingga masyarakat kampung ini enggan untuk keluar kampung. Bahkan untuk kebutuhan sehari-hari mereka rela memakan makanan yang ada di sekitar mereka. Meski dalam keterbatasan infrastruktur jalan, namun penduduk kampung ini sangatlah sejahtera hingga anak-anak mereka berpendidikan sampai perguruan tinggi. Bahkan rumah-rumah mereka dikatakan bisa menengah ke tengah, bisa menengah ke atas. Maka dari itu banyak sekali Bang Plecit, Bang Dedel, Mbak Mekar, Mbak Syariah atau Mbak MBK ini nggak mau mencari nasabah di kampung ini. Selain medannya sulit, juga penduduknya sudah bertaraf ekonomi sejahtera. Bahkan kriminalitas
kriminalitas di kampung ini juga hampir tak ada, semacam gangster, begal maupun yang lainnya pun gak sampai di kampung ini. Coba kalian bayangkan bila datang ke kampung ini saat malam hari, dimana saat perjalanan kalian pasti tak menemukan cahaya, karena untuk menuju kampung ini PJU atau penerangan jalan umum pun tak ada. Meski gelap gulita, kalian dipastikan aman bila lewat jalan ini. Nah, tampak di ujung sana ada rumah-rumah penduduk kampung terpencil yang berada di tengah kawasan hutan. Jadi kita lanjutkan perjalanan kita yang sebentar lagi sudah sampai. Komoditas pertanian yang dihasilkan kampung ini ialah perkebunan tebu, perkebunan nanas, serta perkebunan karet. Dan tak lupa juga peternakan kambing, peternakan sapi, bahkan peternakan ayam kampung. Namun sumber pendapatan yang paling besar ialah perkebunan tebu, sehingga hampir semua masyarakat kampung ini sangatlah sejahtera. Nah, hampir beberapa ratus meter kita sudah sampai, sudah memasuki perkampungan yang berada di tengah hutan. Kampung ini kampung terpencil pemburu lonte. Karena kampung ini cukup jauh dari pusat perbelanjaan atau pasar, maka untuk mencukupi kebutuhan protein masyarakat kampung ini, maka banyak sekali warga kalau malam pemburu lonte. Lonte ini merupakan serangga malam atau nokturnal, karena lonte itu sendiri sangatlah mengganggu pertanian mereka, termasuk hama bagi hasil-hasil pertanian mereka. Meskipun menjadi hama pertanian mereka, namun lonte ini menjadi sumber protein yang cukup tinggi yang sangat dibutuhkan bagi tubuh kampung ini. Nah, setelah perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan, yang kurang lebih sekitaran 10 hingga 12 km, akhirnya kita berhenti sejenak untuk melihat suasana kampung pemburu lonte ini. Banyak sekali keunikan-keunikan yang ada di kampung ini, sehingga membuat rasa penasaran kami untuk datang ke sini sangatlah kuat, dan akhirnya kami keturutan bisa datang ke kampung ini. Selanjutnya kita akan melihat-lihat sebuah bangunan pendidikan, yaitu sekolah dasar yang ada di kampung ini. Di awal video kita sudah menyebut bahwa penduduk kampung ini jauh dari pusat pendidikan, namun nyatanya di sini malah ada sekolah dasar. Namun uniknya banyak sekali anak-anak penduduk kampung sini kalau sekolah itu malah di kampung tetangga yang jaraknya cukup jauh. Penyebab anak-anak kampung ini bersekolah di kampung tetangga yang jaraknya cukup jauh karena di sekolah dasar negeri ini kelasnya cuma ada 3, beda dengan sekolah dasar negeri yang ada di tempat lainnya yang biasanya ada 6 kelas. Ini menjadi wawasan kami pribadi sendiri, mungkin juga bagi kalian-kalian para penonton, bahwa ada keunikan sistem pendidikan kita, terutama bangunan fisik sekolahan yang hanya ada 3 kelas saja, entah itu kelas 1 sampai kelas 3 atau kelas 4 hingga kelas 6. Berdasarkan pengalaman pribadi kami saat belusukan di kampung-kampung terpencil atau daerah-daerah terpencil, biasanya
bentuk bangunan sekolahan biasanya itu lengkap kelas 1 hingga kelas 6. Namun yang paling banyak ialah satu atap. Antara sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama biasanya jadi satu, namun jam pembelajarannya yang berbeda. Coba perhatikan dan kalian hitung berapa jumlah kelas yang ada di sekolahan dasar ini. Hanyalah 3, sedangkan ruangan yang lain dipakai buat ruangan guru dan mungkin ruangan yang lainnya. Selanjutnya kita akan melihat keunikan yang ada di masjid di depan mata kita. Meskipun tampak biasa, namun ada keunikan dari masjid tersebut. Mari kita lihat sama-sama. Nah, langkah demi langkah perlahan-lahan kita melewati jalan poros antar kampung-kampung terpencil, dan kali ini kita menuju ke sebuah masjid yang memiliki keunikan tersendiri. Mungkin kalian pengen tahu keunikan yang ada di masjid ini? Bila mata kalian jeli, maka tampak keunikan dari masjid ini, yaitu ada sebuah tulisan yaitu huruf Arab, namun biasanya atau umumnya disebut huruf pegon. Bagi kalian yang bisa membaca huruf pegon ini, silakan tulis arti dan makna huruf pegon ini di bawah video ini atau di kolom komentar. Selanjutnya keunikan masjid ini yaitu memiliki tandon air yang cukup tinggi. Biasanya masjid-masjid umumnya memiliki menara tinggi, namun di tempat ini malah tandonnya yang cukup tinggi. Selain itu, penduduk kampung ini kalau melaksanakan sholat Jumat itu tidak boleh di hari Sabtu, apalagi hari Minggu. Nah, di depan ini adalah perkebunan nanas warga. Sedangkan untuk lebih jelas dan gamblangnya tentang seluk-beluk serta kehidupan masyarakat sini, mari kita tanya-tanya. Niku nek terus mriki kampung tengah Tegalan niku mungkin apa? Maksudnya tengah kebun tebu. Oh, tengah kebun tebu sih, Mbak. Iya. Tengah-tengah tebu. Desane napa? Simbarlor. Tumut kecamatan Klosok Klaten. mriki nek sini kok niku wono nggih. Enten. Mau nih. Kidule mau niki ta, Mas? Jarak kentung terus lho. Mriko desa napa nek sing mriko? Simbar Kidul. Nggih terpencil nggih. Mriki niku sejarahnya desa pundi? Gak ngerti mulai sejarah. Ora anak-anak lho. Pun ket kap. Tekane kene wis anu wis enak. Ket lahir sampai gede niku pun wonten nggih mriki nggih desane ini. Pun sampean tangga sejarah yang sepuh niku lho. Tuwak-tuwak iku ya ngerti. Mriki nek kali peken niku tebih napa mboten, Bu? Kuwi enten dermo. Budi, Dermo mriku. niku pirang kilo niku? Pirang kilo ya, Enek Ci? kabeh wong. Pirang kilo, Mbak? Gangsal 12? Oh, anak 10 kilo kan dermo. Anak 10 kilo. Enek. Pangkil 5 kilo. Kene jengkole 3 kilo. Ini Bang. Berarti ya 5 kiloan. 5 kilo. 5 kilo. Puskesmas enten nggih mriki nggih. Nggih, Brolo. Mbok Budi? Brolo. Mrigolo. Nggih tebing iyan mriku. Nggih. Nek sekolah lari-lari Sekolah SD sing purun nggih teng mriki, sing mboten purun teng Ganja ya. Nek mriki niku napa impres napa negeri? Negeri. Negeri nggih. Niku sejarahnya dos pundi, Pak?
Sejarah kampung niki lho. Niki tiang Yang Oh, pendatang wonten. nggih. Kula kinten nganu napa jenenge? Asli mriki. Niki pirang kakak mriki? apa jongo? Bapak ini sekitaran 50 kirangan segede. Mboten sampai 50 nggih. Kurang piro di kok? Oh, siji. Kurang siji. Nggih 49 kakak nggih. Nggih. 49 kakak. Lumayan jauh dari pasar. Gini sejarah ya besar sejarah. Kurang ngerti gini. Hmm, Sejarah nggih. gini. Aman wong pelayan. Pelayan kok dakno. Tekoki. Mriki nanem napa nanas nggih? Nanas, tebu. Tebu. Nintune Ya nanas mbek tebu Mas kene murah. Nggih, dua macam ini. PM bako napa jagung ngoten. Ya gandum awes-awes Mas. Nggih tamu rosan lho nanas. Tomat Bebas nek ngambil. Nggih, lombok-lombok bareng nggih. Nggih. Ngandap mriku ngenten. Nek sing niku wau napa tiang pados entung niku wulan pinten biasanya? Mboten mesti, Mas. Mboten mesti. Mboten mesti lah ulere mengke medale niku. Napa cacine napa mboten ngerti. Pokoknya terus nek godhonge telas berarti pun Nggih. enten ulere nggih. Nggih. Tuh. Niku penak napa, Bu? Nggih lek sing setong nggih cok. Nggih, sale kula nate niku nedha entunge jati niku langsung keroken. Oh. Biduren. Jumlah nang jati lho Mas. Ini sak jenis agak cilik Kadang nang kecil. jati kan cilik-cilik entung. Jambu kan Endung Biduren. niki lho Mas, endung jam ente niku. Untung nawani Niki pokat. sami Apukat. ulere. Nggih nganu nggih ditedho nggih sing entunge apukat niku, mboten. Nggih. Sama mau. Sami mawon. Pokok sing tawar nggih. Mengke mboten napa-napa sing mboten tawar nggih keroken. Lek laron lho enten. Nggih nek larene kula nate nggih an cilikan kula. Niku pun umum. Nggih. Nah, nek sing kaya jamu mente, jati, johar niku kan daerah-daerahan ngoten niku. Terus kaya jamur jamur apa blotong niku kan nggih daerah-daerahan sing sekitar pabrik gula ngoten niku. Niki ampal. Ampal niku napa? Kan karo anak ya kok rokno kan rok. Ora enak. Ora enak gitu. Padahal sing jabu. Jelas. Ora kok kok mau enak sitok ngono kan mate bendebot. Bapak ampal. Nggih. Niku napa sih jenis napa sih? Lah niku mungkin anu nembok. Ini sing dia Nendok ampal niku nendok mungkin mbok niku. Kok niku ta napa? Kepik ngoten niku. Sing ageng Mas. Ampal niku ageng. Sing biasane ning klopo-klopo niku ta. Sanes. itu Lah niku lak wawung, wawung. Nggih sak monten niku tapakno kan yang boten kados wawung. Ya kan anak juga mencelok-mencelok. ampal daerah di Sulonan lah ya. Kewan nggih niku nggih. Iya. Bu Mas. omong ya. Ini tak dulu kan. Kai pun ketemu nyerai aja. Kan cara kudaknya masih roh ampal. Ampal kali napa wau? Iku sami mawon bentuke. Tembok. Nggih sami ngoten kan anune benten-benten Mas. Arane. Nggih. Arane Ampal. Mengke lare niku enten sing ijo. nggih. Mengke enten sing coklat niku namine lonte. Tembung aja lonteng. Tembung lho ya sing Ya Bu, ijo kuwi. Ini gambreng. Sing coklat kuwi ya. tembok. Tembung. Ya ada. Lah sing agenge titik malehan niku namine. Sing ceper napa wungkul niku? Gigilik ngoten. Namine unik.
dikontenkan ampal Ampal itu piye zaman dia ampal enggak ampale digawa anake kuwi. gak melu to ora mbak Di sak nikahin kono kono adem jane ya ora yo sini iki heeh Nek kono malah nemen Din. nang gambul anu untunge ra koden Kono kan ya. Masa Sapa sing nderek? Mbak Jago. Niku kata lare 66 jaler estring go wanteng ayu necis. Niku kuliah napa? Kok lare kuliahan ngoten niku? Mungkin anu lagi sing moroe apa? Sing PKL. Cah kuliah-kuliah. Cah kuliah. Biasanya cekulon kali Mas cah kuliah. Niku saking pundi jengkol niku? Arah mriki. Oh, dari Kulonan. Lare jengkol nggih lintang ratusan lemah niku, lintang pundi Mbak Jago mriku. Aku lho kok dengar ono anu terus kok anu informasi. Nang kono ono desa Togron ya. Kulo kan tanglet yang ngarit niku. Terus sekitare makame Mbah Jago siyen niku enten griya-griya. Nggih. Iki datane ler Yoni. Katan ler kantoran mulan iki biyen griya. Griya nggih. Kan tahun pinten? Tahun pinten Tahun 60-an terus ini sekitar tahun 60-an. pindah kantor. Terus didamel gara-gara didamel apa basis PKI ngoten lho. Terus akhirnya kali pemerintah kan pindah nih. Berarti leres ngene ceritane ya. Kata ini kok griya niki sing atesan ler niku tembus kalau. Kados jarae kan kados napa niku? Pondasi lawas niku tasih wonten. Ten niku saben nih. Nggih. Niku mboten patek paham. Pun pirang tahun mriki sampean mriki? 2006 sampean. Ya paling gede-gede kan di Semerap niku wau. Ceritane 2006 yo foto miko pun mriki. Lagi simang. Kali asli kan asli. Nek sampean? Lo ngacar. Ngacar. Dari SMP. Dia nyari tahun 2000-an. Video juga kurang. Mboten. Roti gosip.